Wa minal awliya'i aidan as-saihuna hum al-mujahiduna fi sabilillah ta'ala min rijalin wa nisa'in radhiyallahu anhum. Di antara wali-wali juga adalah ada wali saihun. Saihun itu para uh, pengkelana, orang-orang yang ahli berkelana. Siapa ahli berkelana itu? Adalah orang-orang yang berjuang, orang yang berjuang menegakkan agama Allah, baik laki-laki atau perempuan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siyahatu ummati al-jihadu fisabilillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berkelananya umatku adalah berperang, berjuang di jalan Allah. Wa qala ta'ala at-taibun al-'abidun al-hamidun as-saihun. Ini as-saihun yang pengkelana. As-siyahatu al-mashyu fil ardi lil i'tibari bi ru'yati athari al-qurun al-madiyati wa man halaka minal umam salifah. Siyahah. Apa siyahah itu? Perkelanaan itu. Berkelana itu apa? Perkelanaan itu adalah berjalan di atas bumi untuk mengambil pelajaran dengan melihat puing-puing atau melihat bekas-bekas bangsa-bangsa terdahulu dan bangsa-bangsa terdahulu yang hancur, yang binasa karena dosa mereka. Wa dzalika anna al-'arifina billahi lamma 'alimu anna al-ardha tazhu wa tafakharu bi dzikrillahi 'alaiha wa hum radhiyallahu anhum ahlu itharin wa sa'yin fi haqqil ghair wa ra'aw anna al-ma'mura min al-ardi la yakhlu an dzikrin lillahi ta'ala fihi min 'ammatin nasi wa anna al-mafawiza al-muhlikata al-ba'idata 'anil umrani la yakunu fiha dzikrun lillahi ta'ala min al-bashar lazimah ba'dul arifina as-siyahata sadaqatan 'alaihim 'alal baidi alladhi la yadruguha illa amsaluhum. Artinya, kenapa ada wali-wali perantau, ada wali-wali pengkelana? Ya, itu ialah karena orang-orang yang arif billah, orang-orang yang dekat dengan Allah, setelah menyadari bahwa bumi ini membanggakan diri karena di atas bumi itu ada zikir Allah, sedangkan para arif-arif billah itu adalah orang yang ahli isar. Ahli isar itu ahli mengalah, tidak rebutan. Jadi kalau ada yang lebih butuh, dia mengalah. Dan orang-orang arif billah itu mengusahakan hak-hak orang lain, menolong orang lain. Dan setelah mereka menyadari bahwa tanah yang ramai dengan penduduk itu pasti tidak akan terlepas dari tidak akan sepi dari orang yang berzikir kepada Allah di tanah yang ramai itu dari umumnya manusia. Dan mereka menyadari bahwa hutan-hutan belantara yang mengerikan, yang jauh dari keramaian, dari perkampungan itu tidak ada orang yang berzikir kepada Allah di hutan-hutan, di padang-padang pasir yang luas itu. Maka karena demikian ada sebagian arif billah itu berkomitmen untuk untuk berkelana sebagai sedekah mereka ke tanah-tanah yang tidak akan didatangi kecuali oleh orang-orang semacam arif billah juga. Wa sawahilul bihari wa budunul awdiyati wa qurul jibali wa syu'abi wal jihadu fi ardil kufri allati la yuwahhadullahu ta'ala fiha wa yu'badu fiha ghairullah. Dan juga tanah-tanah
tanah-tanah yang tidak ada orang berzikir kepada Allah itu adalah pinggir-pinggir pantai, pesisir-pesisir laut, dan di dalam jurang-jurang, dan di puncak gunung, dan di lereng-lereng gunung, dan mereka wal jihad, mereka berkomitmen untuk berjuang di tanah kekafiran, di tanah kafir yang di situ tidak ada yang mengesahkan Allah. Bahkan di tanah itu selain Allah disembah patung-patung, berhala-berhala. Walidzalika ja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam siyahat hadhil ummati al-jihad. Oleh karena tujuannya bumi itu harus ada yang berzikir kepada Allah, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatur bahwa perkelanaan umat Islam ini adalah berperang. Sehingga setelah menang, tanah itu berubah menjadi tanah Islam yang berisi dengan orang-orang yang zikir kepada Allah. Fa innal arda illam yukfar 'alaiha wala dzakarallaha fi ahadun minal bashar fayaqallu huznan wa hamman minal ardi allati ubida ghairullahi fiha wa kufira 'alaiha wa ya ardul musyrikin wal kufarin. Sebab bumi yang tidak dikufuri, tidak ada orang kafir di bumi itu, dan tidak ada yang tidak berzikir, la dinafikan lagi akhirnya menjadi isbat. Tidak ada orang yang tidak berzikir di tanah itu dari manusia, maka tanah itu lebih sedikit, lebih jarang sedihnya, lebih jarang susahnya daripada bumi yang di bumi itu selain Allah yang disembah, dan bumi itu diingkari, tidak ada yang percaya kepada Allah. Di bumi-bumi kafir, di bumi ateis, komunis, yaitu tanahnya orang-orang negeri, orang-orang musyrik dan orang-orang kafir. Fakanati siyahatu bil jihadi afdala min as-siyahati fi ghairil jihadi. Lakin bi syarti yudhkarallahu 'alaiha wala buddah. Jadi berkelana dengan cara berperang itu lebih baik daripada berkelana bukan dalam bentuk perang. Akan tetapi syaratnya harus di tanah itu Allah diingat, Allah dizikir, disebut Allah di tanah itu, harus itu. Fa inna dzikrallahi fil jihadi afdalu min liqa'il aduwi fa yadribul mu'minuna riqabahum yadribul kufaru riqabal mu'minin. Sebab berzikir kepada Allah di saat perang itu lebih utama daripada bertemu musuh. Kemudian orang-orang Islam, orang-orang mukmin memukul atau memenggal kepala orang-orang kafir, sedangkan orang kafir memenggal kepala orang-orang mukmin. Wal maqsudu i'la'u kalimatillahi fil amakinil lati ya'lu fiha dzikru ghairillahi ta'ala mimman ya'budu min dunillahi fa ula'i humus saihun. Tujuannya disyariatkannya berperang itu adalah mengangkat nama Allah, nama Islam, kalimat Allah. Kalimat Allah diluhurkan, diangkat tinggi-tinggi di tempat-tempat yang di situ yang tinggi adalah sebutan selain Allah, Tuhan-Tuhan palsu. Ya, oleh orang-orang yang menyembah selain Allah. Maka mereka yang berperang menuju ke negeri-negeri kafir itulah adalah saihun, termasuk orang yang dikatakan saihun, perantau, perkelana untuk menyebarkan zikir Allah. Qala Sayyidi Muhyiddin radhiyallahu anhu, laqitu min akabirihim Yusufa al-Mughawiriyah al-Jalla'a sahad mujahidan fi ardil adwi 20 sanatan. Imam Ibnu Arabi berkata,
Saya pernah berjumpa dengan tokoh-tokoh Saihun itu, wali-wali Saihun itu yang bernama Yusuf Al-Maghawiri Al-Jalla. Yusuf ini berkelana dengan berperang di negeri kafir, negeri musuh selama 20 tahun. Aiman rabadha bi taghril a'da'i syabun bijalma tanasha'a fi ibadillahi ta'ala yuqalu lahu Ahmad ibn Hammam asy-Syaqaqu bil Andalus wa kana min kibari rijal ma'a sighari sinnihi inqadha ila Allah ta'ala ala hadzal tariqi wa huwa dunal bulughi wastamarra halu ala dzalika ila an mata radhiyallahu anhu. Di antara orang yang menjaga, orang yang mengikatkan diri, orang yang menjaga di pos-pos perbatasan luar negeri, perbatasan negeri Islam dengan negeri kafir, itu ada pos-pos musuh di perbatasan negara. Ada seorang anak muda, di desa Jalmaiyah. Dia hidupnya beribadah kepada Allah. Dia bernama Ahmad bin Hammam asy-Syaqaq di Andalusia, di Spanyol dulu masih Islam. Ahmad bin Hammam ini adalah termasuk pembesar wali-wali Saihun itu. Padahal dia masih muda umurnya. Dia fokus beribadah kepada Allah dengan ala hadzal thariq, dengan cara berperang ini. Dengan thariqat berperang. Padahal dia belum dewasa, umurnya masih muda. Dan dia terus berperang itu sampai dia meninggal, sampai dia wafat. Wa min al-awliya adhan ar-raqiuna min ar-rijali nisa'in radhiyallahu anhum wasafahumullah ta'ala fi kitabil aziz birraqiina wa al-khudu'u wa tawaddu'u lillahi ta'ala. Di antara para nabi-nabi, para wali juga adalah wali yang bernama Rogiun, orang-orang yang ahli ruku, baik itu laki-laki perempuan. Mereka diterangkan oleh Allah di kitab Al-Quran yang mulia, disifatkan dengan orang-orang yang ruku. Ruku itu adalah tindakan merendah, menghinakan diri kepada Allah. Wa minal awliya yadhun as-sajiduna min rijalin wa nisa'in radhiyallahu anhum tawallahumullah ta'ala bi sujudil qurubi fahum la yarfa'una rusahum la fid dunya wa la fil akhirah wa huwa halul qurbati wa sifatul muqarrabin. Di antara wali-wali juga adalah wali-wali sajidun, wali-wali yang ahli sujud, laki-laki atau perempuan. Mereka diperhatikan oleh Allah, mereka dibantu, ditolong oleh Allah dengan cara sujud, hati mereka bersujud. Jadi mereka tidak pernah, karena hatinya bersujud, mereka tidak pernah mengangkat kepala menghadap ke atas, selalu menunduk, baik di dunia walaupun di akhirat. Sikap menunduk itu adalah sikap dekat dengan Allah dan sifatnya orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Wala yakunu sujudu illa an tajallin wa syuhudin. Bersujud itu tidak mungkin terjadi bersujud kecuali karena ada tajalli. Ada perasaan melihat Allah. Ada perasaan Allah dekat. Walidzalika qala Allah Ta'ala asjudu waqtarib. Oleh karena sujud itu pasti karena merasa melihat Allah, Allah Ta'ala berfirman, bersujudlah dan mendekatlah. Yani iqdiraba karamatin wa birrin wa takhallufin. Mendekat itu maksudnya adalah mendekat dengan birrin wa tuhafin, ya. Mendekat dengan keadaan mulia dan berbaik hati, wa tuhafin, dan mendapatkan hadiah. Wa kama yaqulul maliku lirrajuli idza dakhala alaihi fa hayyahu bisujudi lahu baina yadayhi fa yaqulu lahu al-malik udnuh hatta yantahiya minhu haythu yuridu minal qurbati.
Gambarannya adalah seperti ada seorang raja berkata kepada seorang laki-laki, ketika laki-laki ini masuk ke istana raja ini, kemudian dia memberi kehormatan dengan bersujud di depan raja itu. Kemudian rajanya berkata, bilang kepadanya, dekatkan diri, kamu mendekat ke sini, sampai dia dekat dengan raja sesuai dengan yang diinginkan oleh raja untuk menjadi orang yang dekat. Wa hadza ma'na qouli ta'ala wa qatarib fi hali sujudi i'laman bi annahu qad syahada man sajada lahu wa annahu baina yadayhi. Inilah pengertian daripada firman Allah Ta'ala, wa qatarib, mendekatlah dalam keadaan sujud. Kenapa bilang itu Allah? Untuk memberitahu bahwa orang ini telah menyaksikan, telah melihat pada Tuhan yang dia sujudi, dan dia merasa bahwa dia sudah di depan Tuhan. Wa yaqulu lahu iqtarib liyudha'ifa lahu al-qurbata. Allah berkata kepada dia, iqtarib, mendekatlah. Apa alasannya Allah bilang begitu? Agar Allah melipat gandakan kedekatan dia dengan Allah. Kama qala ta'ala fi haditsil qudsi, sebagaimana Allah pernah berfirman di dalam hadis al-qudsi, man taqarraba, sampai ini Pak.